Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta amal soleh, bertemu kembali dengan channel Pintu Rezeki. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, diridhoi segala perbuatan kalian, dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas tentang 7 amalan ringan yang penting diucapkan dalam aktivitas harian. Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dulu agar channel ini bisa aktif untuk selanjutnya mengupload video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Misi utama diciptakannya manusia ke bumi ini tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tidak melulu perihal wajib seperti sholat atau puasa, melainkan segala aktivitas dalam kehidupan kita itu juga termasuk ibadah, asalkan dibarengi dengan doa. Untuk memberikan nilai lebih dari setiap aktivitas sehari-hari agar lebih berkualitas, maka barengilah dengan niat ibadah. Setidaknya ada amalan-amalan ringan yang dapat dilakukan dalam segenap aktivitas harian kita. Di sini 7 kalimat amalan ringan yang dapat dilakukan dalam segenap aktivitas harian untuk senantiasa dibaca dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini digunakan untuk mengawali berbagai aktivitas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat Bismillah mengandung keberkahan. Dengan membaca kalimat ini, bermakna bahwa kita mengawali aktivitas dengan menyebut dan mengingat zat yang paling berkuasa dalam kehidupan ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga akan lebih menyadarkan kita kepada bahwa semua hasil dari yang kita lakukan nantinya tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keberhasilannya maupun kegagalannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82 sampai dengan 83, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendakinya sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Kemudian kalimat yang kedua yaitu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini harus kita biasakan untuk diucapkan setelah menjalankan berbagai aktivitas sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan dan menyelesaikan aktivitas. Dengan rasa syukur ini, kita berharap Allah melipat gandakan segala nikmat yang telah dianugerahkannya. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Kemudian kalimat yang ketiga adalah mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Sebuah kalimat yang harus diucapkan jika kita berbuat sebuah kesalahan atau dosa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang yang menekuni istighfar akan mendapat kemudahan saat menghadapi kesulitan dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Sabdanya berbunyi yang artinya barang siapa yang menekuni istighfar, Allah akan membuat setiap kesedihan menjadi kelonggaran, setiap kesempitan menjadi jalan keluar, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kalimat yang keempat yaitu mengucapkan insya Allah.
Kalimat yang kita bisa ucapkan saat kita akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang dan belum mengerjakannya. Mengucap insya Allah merupakan perintah Allah yang telah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 23 sampai dengan 24 yang artinya, dan janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali jika Allah menghendakinya, atau mengucapkan insya Allah. Ayat ini memuat hikmah yang sangat mendalam, sekaligus pendidikan bagi kita tentang pentingnya rendah hati dan tidak melulu mengandalkan kemampuan pribadi. Hal ini karena ada kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat yang kelima adalah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan pengakuan keterbatasan manusia atas kuasa Allah. Hal ini sesuai dengan artinya, yakni tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Agung. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapa saja yang membaca kalimat ini setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya tak akan ditimpa oleh kefakiran. Rasulullah pun menyebut bahwa kalimat ini merupakan simpanan surga dengan sebuah sabdanya, yang artinya, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu simpanan dari berbagai simpanan surga? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau pun bersabda, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian kalimat yang keenam adalah mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kalimat yang diungkapkan ketika kita mendapatkan ataupun mendengar sebuah musibah, seperti kematian ataupun musibah-musibah lainnya. Kalimat yang disebut sebagai kalimat istirja ini adalah ungkapan kesadaran bahwa semua yang di dunia ini adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita meminta kepada Allah untuk senantiasa menganugerahkan kesabaran dan ketabahan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalimat yang ketujuh adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini adalah salah satu zikir paling utama karena lebih berat dari dunia seisinya dan mampu lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini bukan hanya kalimat pengakuan atas keesaan Allah, namun juga disebut sebagai kunci surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa orang yang menjelang ajalnya mengucapkan kalimat ini maka akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis Imam Abu Daud. Inilah kalimat-kalimat yang dapat kita ucapkan di keseharian kita, baik itu sedang beraktivitas maupun sedang istirahat. Jangan lupa mengucapkan ketujuh kalimat ini, karena ketujuh kalimat ini memiliki makna yang sangat mendalam, bahkan dapat menolong kita di hari kiamat kelak. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi renungan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.